Selamat pagi, salam jumpa kembali bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Hari ini Minggu 29 Juni 2025 kita akan mendengarkan renungan singkat khotbah hari ini. Namun marilah terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah pada jalanmu ke padang gurun Damsyik. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Engkau juga harus mengurapi Yehu, cucu Nimsi, menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau. Siapa yang luput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Siapa yang luput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Semua orang yang tidak berlutut menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia." Elia pergi dari sana dan mendapati Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa sendiri berdiri di belakang pasangan lembu yang ke-12. Ketika melintas di dekatnya, Elia melemparkan jubahnya kepadanya. Elisa lalu meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Izinkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Pergilah, lalu kembalilah, karena apa yang telah kuperbuat kepadamu." Elisa pun berbalik meninggalkan Elia, yang mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, lalu mereka makan. Sesudah itu ia berangkat dan mengikuti Elia dan melayani dia. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan, kadang dalam perjalanan kehidupan kita merasa sudah berusaha untuk hidup dengan benar. Sudah berdoa dengan baik dan tekun, dan juga sudah sungguh-sungguh melayani. Tetapi kita juga tetap masih merasa ada kelelahan, kesendirian, dan bahkan ingin menyerah, serta rasa jenuh. Itu juga yang dialami Elia, seorang nabi Allah. Setelah ia mengalami kemenangan besar di Gunung Karmel atas nabi-nabi palsu Baal, ia justru dikejar oleh Ratu Isabel dan takut sampai dengan akan mati rasanya. Dalam keadaan itu, Tuhan datang bukan dengan marah, tapi dengan penuh kasih. Allah memulihkan Elia dan memberinya tugas baru. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak membuang orang yang sedang lelah atau mereka yang sedang kecewa. Justru saat kita masih merasa tidak sanggup, Tuhan datang dan berkata, "Ayo bangkit, aku masih punya rencana buat kamu." Salah satu tugas yang Tuhan berikan kepada Elia adalah untuk mengurapi Elisa menjadi nabi pengganti dirinya. Elisa dipanggil saat ia sedang bekerja di ladang, membajak tanah. Ia menarik, dan karena Tuhan memanggilnya bukan dari tempat ibadah atau dari tempat orang-orang penting, tapi dari tengah-tengah pekerjaannya sehari-hari. Artinya Tuhan bisa memanggil siapa saja, kapan saja, bahkan di mana saja, dari hal-hal yang kita anggap biasa sekalipun. Mungkin kita berpikir, saya cuma orang biasa kok, kerja bisa-bisa saja. Tapi Tuhan tidak melihat dari status atau latar belakang yang kita miliki. Yang Tuhan cari adalah hati yang mau dan taat. Jemaat Tuhan,
waktu Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Itu sebagai tanda bahwa panggilan Tuhan sedang datang. Elisa langsung tanggap, langsung memahami. Lalu ia berhenti membajak, berpamitan kepada orang tuanya, bahkan menyembelih lembunya dan memasak dengan kayu bajaknya. Artinya ia siap meninggalkan masa lalunya dan memulai hidup baru untuk mengikuti Tuhan. Ini bukan keputusan kecil. Elisa benar-benar serius dan total. Ia tidak menyisakan sedikit pun jalan untuk mundur. Ia tidak berpikir dua kali. Kalau Tuhan panggil, ia langsung ambil keputusan. Kita bisa belajar dari Elisa bahwa mengikuti dan melayani Tuhan itu butuh keberanian dan komitmen. Tidak bisa setengah-setengah. Kadang kita ingin ikut Tuhan, tapi masih terikat dengan hal-hal lama. Kenyamanan-kenyamanan kita yang masa lalu, pekerjaan, atau mungkin ketakutan kita, kelemahan-kelemahan kita. Ketika Elisa mengajarkan bahwa kesetiaan berarti siap berubah dan berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan. Bahkan ketika kita belum tahu semua rencananya, kita belajar percaya bahwa kalau Tuhan yang memanggil, pasti ada penyertaannya. Sehingga hari ini, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri. Kalau Tuhan sedang memanggil saya lewat firman, lewat pergumulan, atau lewat orang lain, apakah saya siap menjawab panggilan itu? Apakah saya siap setia mengikuti dan melayani Tuhan, meski harus meninggalkan zona nyaman saya? Tuhan tidak mencari orang yang paling hebat, tapi orang yang mau berkata, "Ya Tuhan, aku ikut Engkau." Biarlah hidupku menjadi jawaban atas panggilan-Mu. Sama seperti Elisa yang berani meninggalkan segalanya demi melayani Tuhan, demikian juga kiranya kita bersedia untuk melayani Tuhan, bersaksi dengan segala apa yang ada pada diri kita yang merupakan pemberian dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memilih kami untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan untuk itu berilah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami setia senantiasa mengikuti Engkau, setia juga dalam melayani Engkau. Dalam berbagai situasi, dalam berbagai kondisi yang kami hadapi, kami akan tetap melayani Engkau. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.